Iman yang beramal soleh yang akan terjaga imannya. Karena kata Rasulullah, ketika Dajjal datang, mayoriti manusia akan sujud dan mengangkat Dajjal sebagai Tuhan. Saya khawatir, Pak, kalau saya hidup ketika Dajjal itu nanti muncul, saya rasa saya pun tidak berani jamin diri saya akan selamat, iman saya maksud saya. Karena kata Rasulullah, nanti akan ada seorang lelaki yang merasa imannya sangat kuat dan imannya tidak akan berubah dengan munculnya Dajjal. Ketika Dajjal masuk ke kotanya, laki-laki itu keluar dari persembunyiannya dan dia yakin dia tidak akan murtad. Lalu setelah dia melihat Dajjal, Dajjal melihat kepadanya, fitnah dan sihir Dajjal akan mampu menjadikan laki-laki itu kafir kepada Allah, dan laki-laki tersebut sujud menyembah Dajjal. Kafirlah ia kepada Allah. Walaupun Dajjal nanti meninggalkan kotanya, laki-laki tersebut tetap akan kafir kepada Allah sampai dia mati. Jadi tidak ada cerita orang yang sudah beriman dengan Dajjal dia masih akan tetap kembali lagi kepada Islam, dia tobat lagi, tidak ada cerita. Sementara Dajjal luar biasa yang diberi oleh Allah. Makanya kata Nabi, tidak ada fitnah yang lebih dahsyat yang akan menimpa umat manusia ini di muka bumi melebihi fitnahnya Dajjal. Sejak Adam diciptakan sampai hari kiamat, tidak ada fitnah yang mengalahkan hebatnya fitnah Dajjal. Di hadis yang lain kata Rasulullah, kalau digabungkan semua fitnah yang pernah terjadi kepada umat manusia, lalu Dajjal muncul dengan fitnah yang dibawa Dajjal, diadu mana yang paling berat, fitnah yang dibawa Dajjal atau fitnah seluruh yang pernah terjadi kepada muka bumi ini. Maka kata Rasulullah, kalah semua fitnah yang pernah terjadi di muka bumi, saking dahsyatnya fitnah Dajjal. Dan tanda-tanda Dajjal keluar adalah tahun-tahun kita ini. Saya tidak bisa jamin apakah masih ada hidup saya ke depan, apakah masih ada rezeki kita akan kembali duduk bersama. Tapi teknologi YouTube masih boleh kita buka saat ini, bukalah. Dengarkan ceramah ini. Lihat, di sini ada dalil-dalil yang sangat terang benderang dari Rasulullah. Lengkap sekali. Kitabnya ada di luar sana. Dapatkan ini. Maka dapatkan penjelasan-penjelasan yang ilmiah. Fakta-fakta yang sulit dan tidak bisa dibantah. Lengkap ada di sini. Khususnya kalau kitab ini, macam mana cara selamat, ada di kitab ini. Zikir akhir zaman. Kalau ini uraian yang paling lengkap, paling menyejukkan dan paling mudah kita memahaminya, yang ensiklopedia akhir zaman. Dapatkan dua kitab ini, baca. Baca, karena ini berlakunya di zaman kita. Dan kalau kita tidak membaca, apabila kita tidak lagi menggali, kita sudah dengar satu kali ini, tapi kita tidak lanjutkan, untuk pelindungan diri, untuk keselamatan keluarga, saya sudah sampaikan. Ini semacam prolog atau semacam mukaddimah lah, ya, pengantar. Bapak-bapak, ibu-ibu, setelah dengarkan ceramah ini, jangan pula bapak ibu jadi berubahnya berubah negatif. Melihat masa depan sudah tak semangat lagi. Lihat hidup ke depannya sudah gelap, dah mau kiamat. Pulangnya bahunya sudah macam ni. Pak, kenapa macam tu jalannya? Dah mau kiamat. Lalu anak-anaknya yang sudah tamat sekolah menengah atas dipanggil, nak dengar ceramah tadi tak? Betul ayah, sudah dengar. Mau dekat kiamat kan? Iya. Macam mana? Nak masuk, nak lanjut ke universiti ke? Iya ayah, tu apa lagi kita punya sijil tak ada guna lagi. Dan nak gaya amat. Kita fokus ibadah aja lah. Jangan macam tu. Habis dengarkan ini pula tulis surat resign kepada perusahaan, mengingat, menimbang, sudah dekat kiamat memutuskan saya resign. Tidak demikian. Perintah Rasulullah SAW lah yang harus kita tiru. Lihat para sahabat, setelah mereka mendengarkan kiamat sangat dekat dari Rasulullah, langsung seluruh mereka bersemangat dengan hidupnya. Betul tidak? Seluruh sahabat menjadi berubah. Mereka lihat, baki usia saya yang ada, mesti saya isi dengan hal yang paling bermanfaat dalam hidup ini. Saya harus punya amalan yang terbanyak. Maka mereka dalam bisnis pasti mereka jujur dan mereka serius, karena mereka ingin hartanya banyak, dan dengan harta itu mereka boleh berbuat banyak untuk agama. Mereka dalam bekerja, mereka amanah. Mereka tidak ingin main-main dan corruption waktu. Mereka tidak ingin berkhianat. Masya Allah. Ketika mereka berdakwah, totality mereka dalam dakwah. Ketika mereka berjihad, jangan ditanya, seolah-olah satu-satunya jalan surga adalah melewati musuh-musuh ini. Macam itu semangat mereka. Ketika mereka ibadah, mereka anggap inilah ibadah terakhir, sehingga semuanya maksimal. Ini yang dibawa oleh para sahabat. Saya berharap hal sama terjadi pada kita, Pak. Persis seperti kata Nabi, kalaupun besok udah mau kiamat, hari ini masih ada satu butir biji kurma di tangan kamu yang boleh kamu tanam hari ini. Tanam, kata Rasulullah. Boleh kita tanam hari ini, tanam. Padahal besok udah mau kiamat kan.
Nabi masih perintahkan tanam hari ini. Bukannya Nabi tak tahu bahwa kalau biji kurma itu kalau ditanam 4-5 tahun yang akan datang baru mulai berbuah. Padahal besok sudah mau kiamat, tapi Nabi masih perintahkan tanam. Maknanya adalah sedekat apapun petaka-petaka besar, bencana-bencana, huru-hara dan sebagainya, masih boleh kita buat kebaikan hari ini. Yang kebaikan itu mungkin 10-20 tahun yang akan datang baru mulai mendatangkan hasil dan buah. Tak apa, buat sekarang. Karena Allah tak tanya kita, kamu berjaya tak? Kamu berhasil tak? Allah tak tanya itu. Tapi Allah tanya, apa yang sudah kamu buat? Apa yang sudah kamu tanam? Apa yang sudah kamu mulai? Apa yang sudah kamu start? Akan Allah tanya itu. Maka mari wahai bapak-bapak, ibu-ibu, penuh semangatlah. Saya sekarang ini sedang dalam program membangun sekolah untuk tingkat pesantren tingkat atas. Kalau kami mengatakan tingkat SMA. Setelah tingkat menengah pertengahan pertama. Nah, saya bangun 3 lantai. Besar. Dananya juga besar. Ustadz, kan Ustadz mengajarkan sudah dekat mau kiamat. Kenapa Ustadz masih bersemangat? Inilah dia hadis Nabi itu. Sedekat apapun kiamat, hari ini masih boleh kita nak buat hari ini. Macam itu Pak, penuh semangat. Alhamdulillah, dengan izin Allah bulan April 4 bulan yang akan datang, insya Allah Allah akan kasih saya rezeki anak yang ke-17. Semangat. Ini akhir zaman. Kalau akhir zaman tuh harus semangat. Jangan habis dengar ini bilang sama bini kita, anak cukup 2 ya, udah mau kiamat nih. Jangan macam tuh. Makin dekat kiamat, makin semangat untuk hidup, ya. Makin semangat menjadi orang yang paling besar dan paling banyak amal solehnya. Sepakat apa tidak? Setuju apa tidak? Semangat sekali lagi. Sholat 5 waktunya semangat, kejar ke masjid. Begitu loh Pak. Ya. Sholat tahajudnya, tolong bangun. Walaupun cuma 2 rakaat lalu 1 witir. Jadilah. Angkat tangan lama-lama, berdoalah kepada Allah. Kita sekarang ini miskin amal, dosa kita banyak. Sementara yang selamat di akhir zaman adalah yang dosanya sedikit, amalnya banyak. Sekarang kejar. Lakukan acceleration. Ya, percepatan amal-amal soleh. Inilah yang terbaik. Apabila kita punya harta, maka segeralah harta itu dimanfaatkan untuk beramal. Ini ada pondok tahfizul Quran, Darul Al-Azhar. Masjidnya memerlukan pembangunan tempat berwudu, kamar-kamar mandi, dan mereka sekarang sedang menantikan orang-orang beriman yang membantunya. Nah, bagikan pada mereka. Mahat tahfiz Darul Azhar. Bagikan. Nih, saya tolong 1 ruangan, saya tolong 1 bilik dan sebagainya. Bismillah, itu amalan kita. Amalan akhir zaman. Baik ibarat Allah yang kami muliakan, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Macam mana? Sudah cukup? Cukup setakat ini ya. Kalau saya tanya sudah cukup, menggeleng habislah kita. Terus lanjut Pak Ustadz. Ya lanjut, saya lanjut yang saya bicara di sini. Saya Bapak Ibu yang kami muliakan, insya Allah sampai subuh pun saya berani bicara. Tetapi saya tak yakin perut ibu bapak sanggup bertahan. Udah lapar. Sudah makan malam belum? Belum. Kalau saya tak pernah lah makan malam, aman saja tak apa. Tak tahu lagi rasa makan malam itu apa. Makan nasi baru enak. Ya, baik demikian. Semoga bermanfaat Bapak Ibu semuanya. Istiqomah lah ya. Istiqomah. Setelah dengarkan kajian ini, berubahlah kita dari orang-orang soleh biasa menjadi orang soleh luar biasa. Selama ini menjadi wanita solehah biasa, besok ini menjadi wanita solehah luar biasa. Baik, demikian saja. Kita ada di luar sana dan ini bermanfaat sekali untuk rujukan utama Bapak Ibu semuanya. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim waladdallin Amin. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا سميع قريب مجيب دعوات يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا حول ولا قوة إلا بالله. Ya Allah, kuatkanlah iman kami di akhir zaman ini ya Allah. Kokohkanlah hati kami di atas agamamu dan di atas jalan siratal mustaqim. Ya Allah, tambahkan kesabaran untuk kami ya Allah, dan jadikanlah kami termasuk di antara hamba-hambamu yang istiqamah. Ya Allah, ya Rabb kami, jagalah diri kami, istri-istri kami, pasangan-pasangan hidup kami, anak, keturunan dan seluruh zuriat kami, serta keluarga besar kami dari fitnah dan petaka-petaka besar di akhir zaman. Dan dari fitnah Masihid Dajjal kami berlindung kepada Engkau ya Allah, menjadi kafir di akhir zaman. Kami memohon kepadamu, selamatkan kami di antara menjadi orang-orang murtad di akhir zaman. Ya Allah, kuatkan hati kami sehingga kami menyenangi amalan-amalan soleh, dan jadikan kami jijik dan merasa benci dengan dosa, benci mendekati tempat-tempat dosa ya Allah. Wahai Rabb kami, satukanlah hati kami sesama umat yang beriman, sesama umat Nabi Muhammad ya Allah, yang beriman dari ahlus sunnah wal jamaah. Ya Allah, ya arhamar rahimin, ya mujibas sa'ilin, ya qadiyal hajat, ya rafi'ad darajat. Ya Allah, ya arhamar rahimin, jadikanlah akhir hayat kami mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Berilah kami rezeki husnul khatimah, lindungi kami ya Allah dari su'ul khatimah. Ya Allah, lindungi kami dari fitnah dan azab kubur. Lindungi kami dari beratnya urusan di padang mahsyar, dan selamatkan kami seluruhnya dari api neraka jahannam-Mu ya Allah. Masukkan kami seluruhnya ke dalam surga Firdaus. Masukkan kami ya Allah seluruhnya ke dalam surga Firdaus. Masukkan kami ya Rabbana seluruhnya ke dalam surga Firdaus. Allahumma amin. Amin ya amin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Sallallahu. Baik Bapak Ibu, mari kita sama-sama membaca surat Wal Asri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahumma arhamna bil Qur'an wa sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak Ibu, ada amanah dari saya. Pertama, setelah keluar dari sini, bagi yang mampu menyampaikan, bantulah sampaikan pada yang lain, biar yang lain-lain juga melakukan persiapan. Kemudian bila tak mampu menyampaikan, download dari YouTube, kemudian buatlah CD, kemudian perbanyak, bagi-bagikan. Sharelah dakwah ini kepada yang lain. Semoga yang lain pun tersadar, kemudian terjaga daripada tidur panjangnya, kemudian menganggap bahwa saatnya harus serius dalam hidup ini, mempersiapkan keselamatan hari akhir yang sudah di depan mata. Kemudian yang ketiga, insya Allah Bapak Ibu sekalian, saya senantiasa membawa untuk dalam rangka menolong agama Allah, baik untuk pembangunan, untuk pesantren tahfiz Quran dan sebagainya, untuk membiayai para da'i-da'i dan seterusnya. Saya bawa souvenir ini. Ini adalah kesturi. Kesturi bibit asli daripada India yang sudah kita ruqyah. Ini adalah kesukaan Rasulullah. Coba lihat tanda besar kiamat yang ketujuh. Angin lembut yang bertiup dari negeri Yaman. Angin ini berbau wangi kesturi. Dan kesturi ini kesukaan Rasulullah yang paling disukainya. Dan ini pun sudah kita ruqyah, sehingga siapapun jin dan syaitan pengganggu yang ada dalam tubuh kita, tubuh keluarga kita, semoga saja dengan menggunakan parfum ini Allah jadikan mereka tak kuat bertahan, dan Allah enyahkan mereka dari tubuh kita semua. Amin ya rabbal
alamin. Benda ini ada di luar sana, dapatkanlah, niatkan untuk dua hal. Hidupkan sunnah, kemudian dapatkan nilai berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. 100%-nya adalah untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Siapapun yang baca doa ini, kata Rasulullah, sebelum ia berdiri di tempat duduknya masing-masing, Allah gugurkan dosa-dosa kecil yang ia perbuat sebelum itu. Sama-sama kita baca. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.